Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yar, selamat datang di Kingdom Devotion. Kita masih melanjutkan perenungan firman kita daripada kitab Titus. Hari ini kita akan mempelajari satu kualitas positif yang menjadi karakter seorang penatua jemaat, yaitu menguasai diri. Bahasa asli daripada kata ini adalah ekrate, yang memiliki arti disiplin. Sebuah kata yang pemakaiannya dikaitkan dengan kehidupan seorang atlet. Ketika kita melihat seorang atlet berhasil dalam banyak kejuaraan, kita merasa senang dan bangga atas pencapaian mereka. Bahkan, ada orang yang mungkin merasa itu adalah sebuah keberuntungan semata. Ketika seorang atlet menjadi seorang juara, salah satu elemen penting dalam persiapannya adalah kedisiplinan. Ia harus disiplin untuk latihan dalam ratusan jam. Ia harus disiplin untuk makan makanan yang sehat. Ia harus disiplin dalam hal istirahat. Ia harus disiplin untuk meningkatkan tekniknya. Ia harus disiplin untuk menjaga mentalnya dari pengaruh negatif. Ia harus disiplin melawan kelelahan tubuh dan rasa sakit saat kedisiplinan itu perlu dijalankan. Ya, banyak sekali yang harus ia disiplinkan supaya ia bisa menjadi sang juara. Demikian juga dalam pelayanan dalam gereja Tuhan. Seorang penatua jemaat harus bisa memiliki kedisiplinan rohani supaya ia terus dapat setia dalam pelayanannya. Rasul Paulus menuntut setiap penatua jemaat untuk bisa menguasai diri dengan memiliki disiplin rohani. Hal ini penting karena kualitas ini melindungi penatua jemaat itu sendiri. Mengapa? Karena seorang penatua jemaat dituntut untuk bisa mengajar jemaat demi memperlengkapi tubuh Kristus yang lain. Namun, sebelum mengajar, sebelum dia berbicara, seorang penatua harus bisa melakukannya terlebih dahulu. Harus sudah menghidupinya terlebih dahulu. Kehidupannya harus sesuai dengan apa yang ia ajarkan. Akan menjadi sebuah hambatan atau batu sandungan bagi gereja jika ia ditemukan tidak bisa menguasai dirinya. Apa yang dapat kita pelajari dari renungan hari ini? Saya mendorong kita semua memiliki disiplin rohani. Saya akan menutup dengan memberikan 4 disiplin rohani yang perlu kita miliki bersama-sama. Marilah kita disiplin dalam pembacaan firman. Miliki waktu pribadi untuk bersaat teduh. Ketika sudah rajin membaca, masuk kepada belajar firman dan merenungkannya. Lalu yang kedua, memiliki disiplin dalam hal persekutuan. Jangan pernah absen dari setiap persekutuan yang ada. Baik persekutuan besar berupa ibadah raya setiap hari Minggu di gereja dan juga persekutuan kecil dalam Kingdom Group kita. Yang ketiga, miliki disiplin rohani dalam doa. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Berdoalah secara pribadi sampai kita bisa mengetahui isi hati Bapa bagi kehidupan kita. Dan yang keempat, yang terakhir, disiplin dalam hal persepuluhan. Ketika kita disiplin dalam hal persepuluhan, kita sedang belajar menjadi penata layanan yang baik atas apa yang kita terima dari Tuhan. Serta kita sedang mempercayai Tuhan sebagai pemelihara kehidupan kita. Ketika kita memiliki 4 disiplin rohani ini, kita akan bisa menjadi dewasa rohani di dalam Tuhan. Dan kita memiliki kemampuan untuk setia dalam setiap panggilannya. Saya tutup dari tulisan Rasul Paulus di kitab yang lain. Sebuah kitab kepada Timotius. 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan seperti ini. Latihan-latihan jasmani itu baik, tetapi latihan rohani jauh lebih penting dan merupakan daya pendorong dalam segala yang kau lakukan. Jadi latihlah diri secara rohani dan jadilah orang Kristen yang lebih baik. Karena hal itu tidak saja bermanfaat dalam hidupmu sekarang ini, tetapi juga dalam hidupmu yang akan datang. Mari kita berdoa. Syukur kepada Allah yang sudah mengingatkan kami, menguatkan kami, menegur kami dengan firman-Mu, di mana kami perlu melatih diri kami, mendisiplinkan diri kami, menguasai diri kami, supaya kami bisa terus setia dalam panggilan Allah. Bapa, inilah hidup kami. Kami perlu Engkau, kekuatan ilahi itu, supaya kami bisa terus mendisiplinkan diri kami. Seperti seorang atlet yang pada akhirnya menjadi juara. Kami mau mendisiplinkan diri kami supaya kami semakin dipakai oleh Tuhan. Membawa jiwa-jiwa memiliki kapasitas yang lebih besar ya Tuhan. Pengaruh, dampak yang lebih besar lagi. Mampukan kami semua ya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin.
Jemaat Tuhan, disiplin rohani bermanfaat bagi hidup kita, keluarga kita, dan juga pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan.